Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi ila yaumiddin amma ba'd. Wasaffa bisrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wa rusul wa salahal jasadi war ruh wa taubatan nasuh. Bicara tentang karamah, kita mengetahui ada mukjizat amrun khaliqun fi aidil anbiya wal mursalin. Ada kita juga mengenal bahwa ada namanya karamah amrun khaliqun fi aidil awliya, yang diberikan perkara yang luar biasa, khariqunil adat, amrun khariqunil adat ala aidi al awliya, perkara yang sangat luar biasa, di luar kebiasaan kemampuan manusia, Allah Ta'ala berikan kepada para aulia. Di atas karamah itu ada namanya al-istiqomah. Yang ini yang dicari oleh sahabat, bukan mencari mereka itu akan karamah, tapi mereka jadikan dirinya sebagai ashabul istiqomah. Itulah yang dikatakan oleh sebagian para aulia, kun sahibal istiqomah la talibal karamah. Jadikanlah dirimu orang yang benar-benar berpegang, jadi milik itu istiqomah, jadi darah daging itu istiqomah. Jangan kamu mencari akan karamah. Itu yang dikatakan oleh sebagian aulia, al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah lebih bagus daripada 1000 karamah. Dan kita ketahui bahwasanya sedikit sekali dinukil atau didapati di kalangan para sahabat tentang karamat. Kenapa? Karena mereka para sahabat kanu fi ala darajatil istiqomah. Mereka telah sampai kepada puncak darajat, level yang sangat tinggi dalam istiqomahnya. Oleh karena itu mereka sudah mencapai yang di atas daripada karamah. Nah, adapun wanukila an ghairihim ayam ghairis sahabah minan mutaakhirin aksar min dzalik. Tetapi dinukil artinya dapat kita beri berita bahwasanya di kalangan mutaakhirin, ulama-ulama keterbelakangan, mereka jadi wali-wali itu memang karamahnya lebih banyak daripada sahabat. Tapi perlu diketahui catatan kita bahwa para sahabat telah mencapai a'la darajatil istiqomah. Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi amin. Beliau mengatakan, "Lau nadartum ila rajulin u'tiya minal karamat hatta tarabba'a fil hawa fala taqtadu bih." Kalau Anda menyaksikan seseorang itu dari bermacam-macam karamat sampai bisa dia bersila di atas udara, terbang, maka jangan ikut. Hatta tanzuru kaifa tajiduhu 'indal amr wan nahi wa hifdzil hudud wa adabi syariah. Lihat lebih dahulu, tilik lebih dahulu. Bagaimana dengan perintah pada Allah Ta'ala, perintah Allah, bagaimana dengan larangan Allah, gimana dia menjaga hukum-hukum Allah, gimana adab syariatnya dia. Kembali kepada syariat. Kalau kita lebih terperdaya kepada hal-hal yang semacam itu. Pernah ditanya Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi an tayyil ardi, tentang kok bumi itu bisa ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Beliau menjawab, laisa bi syai'ah, itu enggak ada urusan kecil. Fa inna iblis yaqta'u minal masyriq ilal maghrib bi lahdha wahidah, karena iblis mampu menempuh dari masyriq ke maghrib dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Lahdha wahidah, sekejap mata sampai. Melebihi daripada orang yang bisa sampai umpamanya ke Mekah sekian jam. Tapi ini dari masyriq sampai maghrib. Oleh karena itu kata Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, innal iblisa yaqta'u minal masyriq ilal maghrib fi lahdha wahidah.
Wa ma huwa indallahi bimakan. Tapi iblis tersebut tidak ada satu tempat kedudukan yang besar di sisi Allah Ta'ala. Kita sering terperdaya dengan hal-hal yang semacam ini. Ya, sering terperdaya dengan hal-hal yang semacam ini. Jadi oleh karena itu, kita mesti pahami bahwa al-istiqomah yang kita cari bukannya karamah. Istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah, istiqomah dalam menjauhkan perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah. Istiqomah teguh, terus continue, ya, eksis dalam berjalan atau menegakkan hukum-hukum Allah Ta'ala. Bagaimana adab syariat yang kita diajarkan. Nah itu semuanya kalau kita teguh, kemudian eksis, continue terus, kita akan mendapatkan lebih daripada baik daripada karamah. Yang dikatakan al-istiqamah khairun min alfi karamah. Baik. Apakah ada memang karamah tersebut ataukah tidak? Mari kita lihat firman Allah Ta'ala tentang kisah Sayyidatina Maryam, seorang ibu dari Nabi Allah Isa alaihissalam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Tatkala Sayyidina Zakaria mendatangi satu mihrab, dia dapati di sisinya Sayyidatina Maryam itu ada berupa makanan atau rezeki. Faqala ya Maryam, berkata Sayyidina Zakaria kepada Maryam putrinya, anna laki hada, dari mana ini rezeki untukmu? Qala huwa min indillah, hal itu dari Allah Ta'ala. Coba, Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada orang yang kehendaki tanpa duga. Datang no gimana perantaraan, Allah nggak perlu pakai perantaraan. Sampai kepada Sayyidatina Maryam dan dia makan makanan yang luar biasa. Ahli tafsir mengatakan bahwa fakihah buahannya itu beda. Kalau buah ada musim dingin, dia itu buahnya musim panas. Kalau ada buah musim panas, dia adalah musim dingin. Selalu berbeda. Yang dibilang fakihatus syita fis shayf wa fakihatus sayf fis syita. Ya. Begitu yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa? Kepada Sayyidatina Maryam, ya alaihas salam. Wa huzi ilaiki bid'in nakhlat, itu sakit alaiki rutaban daniyah, ya rutaban janiyah, di mana Allah Ta'ala suruh gerakin itu pohon korma yang padahal pohon korma itu tidak berbuah. Lantas dengan digerakin itu sakit alaiki rutaban janiyah, maka berguguran arti berjatuhan padanya adalah rutaban janiyah, kurma yang siap untuk disantap. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karamat kepada Sayyidatina Maryam. Jadi ada dalam Al-Quran, kita baca surah Al-Kahfi, apalagi di malam hari Jumat, ya, yang diharapkan kita, dianjurkan, diperintah kita untuk membaca surah, 5 surah dalam malam Jumat dan harinya. Lailatul Jum'ah wa yaumha, baca qira'atu suratul Kahfi, surah Alif Lam Mim As-Sajdah, Ad-Dukhan, Al-Muluk, Wad-Dahar, surah Ad-Dahar. Itu 5 surah yang kita dianjurkan. Di dalam surah Al-Kahfi dikatakan dan diceritakan bahwasanya Ashabul Kahfi, ya, mereka itu namu salah samiatin wasit watis awam. Mereka tidur 309 tahun lamanya. 309 tahun lamanya. Ya, duna yatanawalu fiha ta'aman wala syaraban, tanpa sama sekali dia makan makanan dan minuman. Allah Ta'ala kasih dia hidup. Kalau ukuran-ukuran biasa tidak kemungkinan dia hidup. Ini bukankah ini satu karamah? Bukankah ini satu karamah? Ya, oleh karena itu, jadi kalau orang yang tidak percaya dengan karamah, pada dasarnya dia adalah tidak mengerti tentang apa sebenarnya itu karamah. Ya, dan banyak sekali yang kita ketahui bahwasanya karamah yang terdapat di kalangan para sahabat, karamah pada tabi'in dan berikut-berikutnya. Ya, tidak sedikit mereka yang Allah Ta'ala kasih semacam itu. Sayyidina Hubaib kana ya'kulul fakah min gari awaniha wa huwa asir Makkah musak bihadid.
Ada Hubaib, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan buahan yang bukan waktunya, padahal dia lagi diasir, ditawan, di penjara di Mekah, diikat dia punya kakinya dengan besi. Walam yakun min Makkah yauma idin samarah. Padahal di saat itu di Mekah tidak ada buah yang semacam itu. Wa ma huwa illa rizqun razaqahullahu iya fahiya karamatun lahu. Tidaklah itu melainkan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepadanya sebagai karamah untuknya. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan hambanya karena mereka memuliakan ajaran-ajaran, ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karamah apakah pada orang-orang wali itu ada? Iya ada. Tetapi bagaimana mereka? Wal karamatu yajibu ala wali ihfa'uha illa inda dururah aw la dahalin ghalib la yakunu lahu fihi ikhtiyar wa la taqwiya yakinin murid. Karamah yang ada di tangan wali mereka sembunyikan. Tidak perlu mereka izharkan, nampakkan, show. Tidak. Ila inda darurah, kecuali memang mepet, emergensi, baru keluar itu karamah. Oh, dalam keadaan yang memang harus dia menang, artinya memperlihatkan apa? Kekuasaan Allah Ta'ala. Bukan diperlihatkan dirinya, tapi kekuasaan Allah Ta'ala. Kehebatan Allah Ta'ala. La yakunu fihi ikhtiyar wa taqiyat, enggak ada tujuan-tujuan yang motivasi untuk supaya kelihatan namanya, supaya terkenal namanya, tidak sama sekali. Atau untuk meyakinkan muridnya agar supaya dia lebih yakin kepada guru, enggak sama sekali. Ya, mereka itu al-karamatu tajibu 'ala wali ikhfa'uha. Karamah adalah wajib terhadap para wali-wali Allah, ikhfa'uha, menyembunyikannya yang semacam itu. Nanti kita bicara tentang beberapa karamah yang diberikan para aulia dan para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagaimana pada pertemuan kita yang lalu tentang karamah dan bermacam-macam karamah yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada hambanya melalui tangan para wali. Bukan wali yang mampu mengeluarkan karamah, tapi biidnillah, dengan izin Allah Ta'ala baru keluar itu karamah. Di antaranya Sayyidina Syekh Fathur Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan di antaranya bahwa terjadi kisah 6 ra'atan ja'at ilaihi biwaladiha wa qalat ru'aitu qalba waladi syadidu ta'alluq bik. Ada seorang perempuan yang dia datang membawa atau datang kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani dengan membawa anaknya dan berkata, saya punya anak, hatinya sudah terlalu amat cenderung denganmu, sekarang dia saya serahkan kepadamu. Kata orang perempuan tersebut atau ibu tersebut. Maka Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani mengambilnya dan memerintahkannya untuk mujahadah 2 suluk torik. Untuk mujahadah dan suluk torik, artinya berjalan dalam menuju Allah Ta'ala. Pada suatu ketika ibunya kiranya rindu dan datang kepadanya dalam keadaan anak tersebut adalah kurus dan pucat karena lapar dan banyak begadang, dan makannya pun makanan roti yang sangat-sangat sederhana. Ya, kemudian setelah dilihat, dibiarkan dan diketemui Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dilihat di hadapan Syekh Abdul Qadir Jilani ada ayam yang akan disantapnya. Ya, ayam yang siap saji yang untuk disantapnya. Maka ibu tersebut berkata, ya Sayyidi ta'kul dajjaj wa ya'kul waladi sya'ir. Engkau makan dengan senangnya, dengan lezatnya itu dajjaj, yakni ayam panggang yang luar biasa lezatnya, sedangkan anakku makan sya'ir, gandum yang tidak bernilai. Bahwa da'ayadahu 'alal idham qala gumi biidznillah
Maka Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani meletakkan tangannya pada tulang-tulang yang setelah dimakan itu ayam. Tulang-tulang ayam yang telah dimakan. Waqala dan berkata beliau, gumi biiznillah. Hai tulang-tulang bangunlah, hidup dengan izin Allah Ta'ala. Dengan izin Allah Ta'ala. Faqamat maka tulang-tulang tersebut bangun dan jadi ayam. Faqala Syekh maka berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nafa'anallahu bih. Idza shara ibnuka hakadza falyakul masya. Kalau anakmu telah menjadi semacam ini, maka makan apa yang dia mau. Itu dikutip dari kitab Jami' Karamatul Auliya. Di aulia-aulia itu mempunyai derajat karamah yang tinggi, tapi semuanya itu ingat dengan izin Allah. Dengan izin Allah bisa menghidupkan ayam yang sudah dimakan, udah tinggal tulang belulang. Bukan dia yang mampu untuk memberikan kehidupan atau hidupnya itu ayam atau tulang belulang yang telah ayam yang telah dimakan, udah jadi tulang belulang, tapi dengan izin Allah. Maka dikatakan gomi biiznillah. Bangunlah hai tulang-tulang, jadilah ayam dengan izin Allah Ta'ala. Ada cerita berkumpul seorang muslim dengan orang yang penganut Isawiyah. Isawiyah itu yang menganut agama Nabi Allah Isa. Dia katakan Nabi Allah Isa lebih abdal dari Nabi kamu. Yani Nabi Muhammad SAW. Kata orang muslim, enggak, Nabi kami lebih abdal daripada Nabi Allah Isa. Ketika itu dialog terjadi, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani melewatin orang tersebut, dua orang tersebut, dan mendengar pembicaraan tersebut. Ya, berkatalah Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada orang penganut agama yang percaya kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Lima qulta inna nabiyyaka afdal. Apa yang kau katakan? Alasan apa yang kau katakan bahwa nabi engkau lebih utama daripada Nabi Muhammad SAW? Dia menjawab, ya, dia menjawab yakni Isawiyah, orang yang berkepercayaan, percaya kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Innahu yubril akmah wa yuhyil mautah. Tekanannya di yuhyil mautah. Dia bisa menyembuhkan penyakit belang, dia bisa menghidupkan orang yang telah mati. Faqala lahu ana uhyil mauta ma'ani lastu nabiyya. Kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, aku dengan izin Allah bisa menghidupkan orang yang mati, padahal aku adalah bukan yang nabi. Walakin wahidun min ummati Muhammadiyah, saya seorang dari umat Nabi Muhammad SAW. Fadhahaba ilal maqbarah wa waqafa ala gabri dair. Maka berangkatlah dia, yakni Syekh Abdul Qadir Jilani dengan orang yang berpendapat, ya katakanlah Isawiyah, ya berpercaya kepada Nabi Allah Isa, kepada kuburan, dan berhenti pada satu kuburan yang udah usam, yang udah hancur sama sekali. Ya, qala hada qabr Syahal Mughanni. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ini kubur seseorang yang dia udah lama sama sekali, udah tulang belulang, dan dia adalah Mughanni, penyanyi. Faqala madza yaqulu nabiyukum idza arada yuhyil mautah. Kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, apa yang Nabi mau katakan kalau memang mau menghidupkan orang yang mati? Nabi Allah Isa kalau ngomong orang yang mati, yang orang yang hidup supaya mati, orang yang mati supaya hidup, gimana? Qala yaqulu lahukum bi'idznillah. Kata Isawiyah tersebut, dia katakan kum bi'idznillah. Qala al-Imam Al-Ghazali, al-Imam Al-Zailani rahimahullahu taala lidzalikal mayyit. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan kepada mayit itu yang udah tulang belulang, apa kata? Kum biiznillah. Bangunlah dengan izin Allah. Hiduplah, bangunlah dengan izin Allah. Faqama min qabrihi wa huwa yughanni. Dan dia bangun dari kuburannya sambil bersenandung. Coba. Ini lagi-lagi biiznillah. Jangan salah paham.
Ya, ada orang nggak percaya dengan wali seakan-akan wali itu yang dapat menghidup. Enggak, salah juga. Atau orang yang percaya dengan wali seakan-akan wali itu sendiri yang dapat enggak, biiznillah. Catatan itu biiznillah, dengan izin Allah. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Abdullah Al-Adurus Al-Adani, pada satu ketika dia menemui seorang yang sangat sedih atas kematian istrinya. Lantas dia kepengen ketemu pada istrinya, padahal udah mati. Apa kata Syekh Abu Bakar Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adani? Dibangunin itu, dihidupkan itu istrinya, ya, untuk menghibur orang tersebut yang dalam keadaan sedih. Itu semuanya biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala. Al-Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi mendoakan seorang anak, dan anak itu didoakan girang. Kasih kabar kepada ibunya, alhamdulillah Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi telah memberikan doa kepada saya agar supaya saya punya umur panjang. Setelah itu terjadilah penyakit yang sangat luar biasa pada tuh anak dan membawa kepada kematian. Falamma hamaluhu ilal mughtasal, tatkala orang-orang sudah bawa itu anak yang udah mati itu ke tempat untuk dimandikan, ingat ibunya ucapan Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi, faqalat lahum, ngomong nih ibu, la tugassilu, jangan mandiin dulu, jangan mandiin. Dia panggil Habib Ahmad tersebut bin Hashim Al-Habsyi. Ya, tatkala Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi datang, ngomong tuh ibu dah, habis dicerca. Faqala laha malak, qalat lahu waladi qad mata. Maunya apa, Bu? Saya punya anak telah mati. Wah, engkau menjanjikan bahwasanya anak tersebut akan panjang umur, dan engkau doakan anak tersebut akan panjang umur, dan dia kasih kabar kepada saya bahwa engkau Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi telah mendoakan. Tapi kenyataannya dia mati. Qala laha la'allahu lam yamut. Kata Habib tersebut, mudah-mudahan dia belum mati. Padahal dia mati. Wa innahum ma'arafuh, qalat lahu udhul. Kalau gitu masuk dah. Kemana? Qad udi'a 'alal muqtasa, padahal itu jenazah tuh anak udah ditaruh di satu tempat untuk akan dimandikan. Pada qala falamma waqafa 'indahu, tatkala Habib Ahmad bin Hashim diri di dekatnya, di sisinya, qala Sayyidi Ahmad bin Hashim Al-Habsyi wa syarada nasabah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia baca nasabnya, dibaca silsilahnya, syarifun husainiyun sunniyun yuhyil mauta biidnillah. Faqala lahu, maka dia berkata kepada anak tersebut, gum biidnillah, bangunlah, diri, hidup lagi dengan izin Allah, lagi-lagi dengan izin Allah. Faqama wa asa muddatan tawila ba'da dzalika, maka dia bisa bangun, hidup, dan dalam waktu yang cukup panjang. Muddah tawila, masa yang cukup panjang. Itu diantara daripada karomah-karomah yang Allah Ta'ala berikan, dan bermacam-macam karomah. Ada karamah Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, ya, wa nafa'ana bih wa bisri amin. Anna syahsan tagawata ala gabrihi fajunna faja'ala yanbahu atau yanbuhu ala kama yanbuhul kalab thumma mata. Ya, pada satu ketika ada seorang kesal dengan kuburan Sayyidina Hasan. Dia berakin kuburannya. Akhirnya Allah marah. Ya, Allah marah sama sekali dengan orang tersebut. Maka orang tersebut junna, menjadi gila. Dan dia melolong, menggonggong seperti gonggongan anjing. Huma mata, kemudian setelah beberapa lama kemudian baru mati. Begitu keadaan orang-orang yang benci dengan aulia. Allah yang merubah dia menjadi anjing, bukan aulianya. Nggak ada kemampuan aulia. Allah yang merubah.
Ya, dan itu udah terjadi dulu yang dibilang kunu qiradatan khasiin, menjadi monyet. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, datang seorang laki-laki, yang seorang laki-laki itu pernah bertemu pada seorang di tengah jalan seorang perempuan dan dihayalkan tuh perempuan. Maka berkata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, nafa Nabi, ya dahulu ahadukum fi ainai asarul zina. Telah masuk salah seorang di antara kalian dan dua matanya terdapat bekas zina. Akala rajul, berkata orang tersebut yang terasa bahwasanya nakal matanya, jelalatan pada perempuan. Awahyun ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala. Apakah ini wahyu? Ditahu kok Sayyidina Utsman, saya punya mata nakal dengan perempuan. Wa qala la, enggak ada wahyu setelah Rasul. Walakinnaha firasatul mu'min. Ini adalah yang Allah Ta'ala berikan, firasah. Mata hatinya orang mukmin bisa melihat semacam itu. Namanya disebut firasah. Firasatul mu'min. Al-mu'min yandur bi firasatih. Orang mukmin kalau melihat, mukmin yang kamal imanu, dia akan melihat dengan firasat. Ya, firasatul mu'min. Ittaqu firasatul mu'min fa innahu yandur bi ainillah. Awas, ada. Dengan firasat orang mukmin, karena dia melihat dengan pandangan Allah. Begitu banyak lagi-lagi tentang apa namanya, tentang karamah. Wallahu a'lam bishawab.